Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas the verbs ya. Cara mudah mengenali dan memahami verbs atau kata kerja. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya dulu menyampaikan informasi ini ya. Jika ada yang perlu jasa penerjemah ya dari Inggris Indonesia ke Inggris, silakan hubungi melalui email atau melalui WA yang ada di sini. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita mulai saja. Oke, sebagaimana kita ketahui, kata kerja merupakan inti dari kalimat ya. Seringkali ketika kita mengerjakan soal seperti TOEFL atau IELTS ya, kita agak kesulitan untuk menentukan yang mana kata kerja ya. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh, kita lihat dulu definisi kata kerja itu apa. Jadi kata kerja adalah kata-kata yang mengekspresikan tindakan atau action. Oke. Dalam hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah tense atau times ya. Ya, yang sering kita dengar tenses. Yang kedua itu adalah voice ya. Ada active voice, ada passive voice. Oke, kita mulai dulu dari tense. Tense itu terbagi tiga, seperti teman-teman sudah sering belajar ya. Yang pertama itu ada present, yang kedua ada past, yang ketiganya itu adalah future. Dan ketiga ini masing-masing punya bentuk progresif atau continuous. Yang kedua itu habitual atau simple, kemudian ada perfect. Jadi misalnya seperti ini, ada present progressive, ada present simple atau simple present, ada present perfect. Nah, kira-kira begitu. Oke. Yang kedua, kata kerja dalam bentuk voice ya. Ada active voice seperti ini. I will upload this video to my channel. Jadi kata kerja di sini adalah yang saya merahkan ini, will upload. Jadi tidak bisa salah satu saja ya, misalnya will atau upload. Karena memang kalimat ini dalam bentuk future ya. Jadi ada active voice, ini bentuknya aktif, will upload ya. Kemudian ada yang bentuk pasif ya, passive voice seperti kalimat ini. This video will be uploaded. Nah, will be uploaded inilah yang kata kerja. Jadi mudah-mudahan dari pembukaan awal ini teman-teman bisa mereka-reka ya kata kerja itu seperti apa, sehingga nanti ketika kita mau membuat kalimat atau menjawab soal itu tidak lagi dibingungkan oleh bentuk-bentuk kata kerja. Maaf ya. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu linking verbs ya. Apakah linking verbs? Linking verbs itu adalah kata kerja yang fungsinya untuk menghubungkan subjek dengan komplement atau pelengkap, atau kata yang menjelaskan atau mengklarifikasi subjek. Nah, oke. Linking verb di sini itu terbagi dua ya. Oke, sampai sini mungkin agak bingung ya apa yang disebut dengan linking verb. Sebenarnya mudah ya teman-teman. Jadi linking verb itu yang pertama itu adalah to be ya. Jadi am, is, are, was, were itu disebut juga dengan linking verbs ya. Seperti ini, jogging is fun, ini linking verbnya is ya. Jadi fun ini menjelaskan jogging. Seperti tadi di informasi di sini bahwasanya linking verb itu bisa menjelaskan atau mengklarifikasi subjeknya. Oke. Terus seperti was juga, their father was a CEO ya, Chief Executive Officer. Was ya, I'm a student, am sama seperti biasa. They were confused, were ya.
And then we have best friend are. Jadi am, is, are, was, were itu juga termasuk dengan linking verb. Itu dalam bentuk pertama. Ada lagi linking verb dalam bentuk kata kerja seperti ini. Ada appear, ya. Ada seem, ada look, oke. Ada feel, sound, taste, and smell. Oke. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa linking verb seperti ini itu adalah verb of the senses. Jadi panca indera ya. Feel, seem, look, taste, smell itu kan hidung, mulut, ya, oke. Jadi itu disebut dengan linking verb juga. Nah, kenapa ini disebut dengan linking verbs? Karena sebenarnya kata kerja ini itu fungsinya sama dengan yang tadi. Am, is, are, was, were. Jadi misalnya kalau seperti ini, she seems unhappy today. Bisa saja kita ganti dengan is di sini. Jadi kalimatnya menjadi she is unhappy. Jadi she is unhappy itu sama seperti she seems happy. She is unhappy, she seems happy. Karena memang fungsinya sama, ya, seperti to be. Contoh kalimat kedua juga begitu. That teacher looks rather strict. Looks ini juga bisa diganti dengan is. The teacher is rather strict. Jadi fungsinya sama seperti to be, ya. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman. Begitupun dengan kalimat seperti ini. The sweater feels warm. The sweater is warm. The coffee smells great. The coffee is great, ya. Jadi linking verbs itu ya bisa to be, juga bisa salah satu ini ya. Tapi kalau kita menggunakan ini ya maknanya ada tambahan, tidak seperti is, am, are, atau was dan were. Kira-kira begitu ya. Oke. Nah, karena dia fungsinya sama seperti to be, jadi kata kerja ini adalah intransitive ya. Artinya kata kerja yang tidak perlu objek. Kalau tidak perlu objek berarti kalimat pasifnya tidak ada. Ya, seperti yang mungkin pernah teman-teman pelajari ketika mempelajari aktif pasif voice ya. Bahwasanya objek itu sangat penting. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya seperti ini. Yang ini transitive verbs ya, watch ya, itu transitive verbs. I watch YouTube almost every day. I only sold one car today. So, yeah, I bought a cheesecake, yeah, from her. Bought, membeli apa, gitu. Terus, the little girl smell flower. Oke. Jadi kalau kita lihat dari kata watch, sold, bought, smell, itu diikuti oleh kata benda. Flower, cheesecake, cheesecake, kemudian one car, kemudian YouTube. Oke. Nah, itu. Jadi inilah disebut dengan transitif. Nah, kalau transitif ada objek berarti dia ada bentuk pasifnya. Sedangkan intransitif seperti ini seems ya, yang tadi kalimat tadi she seems unhappy, looks ya, kemudian feels ya, and then smells itu adalah intransitive verbs ya. Nah, dari tabel ini mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan ya yang mana transitive, yang mana intransitive verbs. Oke, kita lanjut lagi sekarang ya. Tetap untuk kata kerja. Jadi kata kerja itu kebanyakan ya, hampir rata-rata dia mempunyai 5 bentuk. Ya, yang pertama itu basic form, itu bentuk dasar. Ini ada bentuk dasar seperti ini. Ya. Run, write, drink, watch, cry, ask ya. Kalau teman-teman lihat daftar kata kerja atau lihat di kamus ya, nah, seperti itulah. Jadi tanpa tambahan. Ada lagi kata kerja yang perlu ditambah dengan s atau es karena subjeknya
he, she, it, ya. Jadi seperti ini, runs, writes, drinks, watches, cries, us, ya. Nah, bentuk ketiga ada past. Seperti ini bentuk ketiga. Maksudnya bentuk ketiga dari sebuah kata kerja, ya. Jadi bentuk ketiga adalah past tense. Ya, ini past tense kan bentuk kedua, ran, wrote, drank, watches, cried, us. Nah, yang kelima, ya, yaitu yang bentuk ing. Itu yang disebut dengan present participle, ya. Ada running, writing, drinking, watching, crying, asking. Kemudian ada past participle, itu bentuk kata kerja ketiga, run, written, drunk, watch, cried, asked, ya. Jadi ingatkan saja bahwasanya, ya, kebanyakan atau hampir rata-rata kata kerja itu dia mempunyai 5 bentuk seperti ini, ya. Oke. Kira-kira begitu. Nah, ini hampir-hampir mirip dengan irregular verbs. Ini irregular verbs, ya. Kalau regular verbs, saya yakin teman-teman sudah pernah belajar, ya. Ditambah dengan apa namanya, ed, ya. Oke. Semuanya ditambah dengan ed. Oke, bisa. Maaf. Nah, jadi kalau yang ini adalah irregular verbs, ya, seperti runs, third person singularnya runs, past tense-nya ran, present participle-nya running, past participle-nya adalah run. Nah, oke. Jadi hampir sama sih seperti yang tadi, yang ini. Oke. Tapi ini menyatakan bahwasanya ada sebuah kata kerja itu ada 5 bentuk, ya. Sedangkan ini tadi, ini mendaftar kata kerja yang tidak beraturan. Ada base formnya, ada third person singular, kalau subjeknya orang ketiga tunggal, kata kerjanya seperti ini. Ini kalau tensesnya past, kalau ini present participle seperti present continuous nantinya, atau bisa jadi kita buat apa namanya, phrase nanti, ya. Misalnya waiting room dan sebagainya. Ini past participle bentuk ketiga. Oke, kira-kira begitu. Oke. Nah, yang berikutnya ini sudah nomor 2, ya. Tadi linking verb, yang kedua ini irregular verbs. Nah, yang terakhir itu adalah tenses, ya. Jadi seperti sudah disinggung di awal, tenses itu menunjukkan time. Nah, pada tabel ini tenses ini menunjukkan continuing or incomplete action, ya. Apa namanya, sesuatu yang sedang terjadi, ya. Di sini ada present continuous. Jadi kalau present continuous, kata kerjanya seperti ini, is speaking. Kalau past continuous atau past progressive, kata kerjanya was speaking. Kalau present perfect, has been speaking. Past perfect, had been speaking. Future, ya, past perfect continuous, future continuous will be speaking, future perfect continuous will have been speaking. Jadi kesimpulannya begini, tenses itu kata kerjanya itu merupakan satu kesatuan, ya. Jadi tidak terpisahkan dari tenses yang dimaksud. Jadi misalnya kalau kita masukkan present progressive atau present continuous, itu kata kerjanya adalah is speaking. Kalau yang kita maksud adalah future continuous, kata kerjanya adalah will be speaking. Jadi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, ada lagi yang completed atau habitual action. Jadi present, ya. Yang ini present tense, kata kerjanya speaks. Yang ini past tense, kata kerjanya spoke. Present perfect, kata kerjanya has spoken. Past perfect, kata kerjanya had spoken. Future perfect, future tense, ya, kata kerjanya will speak. Future perfect, will have spoken. Jadi sama seperti yang tadi, tapi di sini menunjukkan sesuatu yang sudah selesai.
atau sesuatu yang merupakan kebiasaan. Oke. Nah, yang terakhir ada lagi yang progresif ya. Progresif form dari be, yaitu being, itu cuma ada dua, hanya digunakan pada kalimat present dan past tense. Oke. Jadi kalau ada kata kerja yang menggunakan be ya, seperti ini, he is 6, dia progresifnya ada, yaitu is being. Kalau dia past tense was, itu ada ya, jadi was being. Nah, kalau yang lain seperti has been, had been, will have been, itu tidak ada bentuk beingnya ya. Oke. Jadi tidak ada. Nah, kenapa tidak ada? Saya juga tidak tahu. As you know that English is arbitrary ya. Jadi bahasa itu ya apa adanya. Jadi kita tidak bisa menerka-nerka, sama seperti kalau ditanya misalnya kalau travel pastinya travel, kalau go kenapa tidak go, kenapa harus when. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, jadi itulah bahasan kita hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwasanya kata kerja itu ada yang disebut dengan linking verbs, kemudian irregular verbs, ada kata kerja yang berada pada tenses ya. Tenses artinya times ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa dipahami ya. Saya berharap video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Terima kasih sudah menonton ya. Saya akhiri. Maaf, sebelum saya akhiri, silakan tulis komentar jika ada pertanyaan ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.